Jogja. Hai, halo Kaca Muda Jogja, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih Kaca Muda Jogja. Hari apa ini? Jumat ya toh? Pasti kalau di hari Jumat ada sesuatu yang bisa membuat Kaca Muda Jogja menjadi lebih pintar secara agama. Setidaknya ada tambahan wawasan lah di hari Jumat Kaca Muda. Jangan kosong-kosong terus. Jadi hari ini Sasi Soma Sana Sini soal agama, ngobrol lagi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan agama Islam. So kita dengerin sampai 1 jam ke depan nih Kaca Muda Jogja dari jam 4 sore barengan sama saya Ella Arlika dan juga Ustadz Munif Tauhid. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kaca Muda. Kali ini kita akan bicara Kaca Muda. Jadi saya tuh lagi tertarik gini Mbak Ella. Jadi saya sedang membaca buku tentang babat tanah Jawi gitu ya. Jadi tentang sejarah bagaimana Jawa itu ada kerajaan dulu Pajang, kemudian ke Majapahit, kemudian ke ada ke Mataram, Demak dan sebagainya gitu. Nah, jadi ternyata lah ini kan sebetulnya kenapa saya tertarik membaca babat tanah Jawa, karena hampir mirip dengan situasi sebetulnya perebutan kekuasaan dari dulu itu ada lah. Dan intrik-mengintrik, saling kemudian menggunakan kekuatan ABCDE dan sebagainya. Ya intinya siapa yang kuat dia akan berkuasa. Dan kemudian juga akan ada juga celah untuk dijatuhkan dan sebagainya. Ternyata kehidupan ini sejak zaman dulu itu isinya perjuangan lah. Jadi ada yang jadi rakyat, ada yang jadi pemimpin, ya ada yang jadi korban, ya korbankan, ya kayak gitulah. Nah, jadi saya ingin melihat bahwa kerajaan-kerajaan itu sekarang kemudian pergantian kekuasaan itu selalu ada timbul masalah kan gitu. Ya misalnya kayak Pilpres gitu kan juga perbedaan pendapat. Kalau dulu kan selalu diwarnai dengan kekerasan, dengan pembunuhan gitu kan. Sama sekarang juga pembunuhan karakter gitu kan, pembunuhan nama baik gitu kan. Kemudian juga ada, mohon maaf ya, ini bukan bias gender, jangan nanti saya dikira bias gender ini. Jadi selalu yang dipasangkan, dijadikan perangkap untuk membujuk penguasa atau kemudian menjebak orang-orang sakti itu ya dengan perempuan, kemudian dengan tahta ya, jadi harta tahta dan sebagainya itu memang dari dulu selalu menjadi fitnah ya, menjadi fitnah bagi siapapun. Kalau saya bicara wanita, ini otomatis pria juga loh lah. Jadi wanita itu fitnahnya di pria, pria di wanita sama aja sebetulnya. Nah yang saya ingin bahas bukan intrik-intriknya. Kalau intrik-intrik itu sudah nggak perlu. Di Sasi Soma yang kita bahas adalah ada kata kunci menarik lah, bahwa kalau saya lihat dari raja-raja ampuh lah, misalnya di Sultan Hadiwijoyo itu kan Sultan Pajang lah. Kemudian nanti ada juga di Mataram kan sultannya kan dulu Panembahan Senopati lah. Kemudian kan ada juga Prabu Brawijaya kan di Majapahit gitu ya. Nah, ternyata hampir semua orang sakti dari dulu tanah Jawa ini ada gitu kan. Itu adalah orang-orang yang ada istilahnya selalu mengunjungi orang-orang yang bertapa gitu kan. Jadi dia ada bertapa misalnya. Dan setiap penguasa atau dalam bahasa sekarang presiden gitu ya, atau raja gitu kan, selalu punya ahli-ahli lah, minimal 3 ahli lah. Ahli nujum, jadi tukang, kemudian ahli kayak pendeta atau istilahnya orang yang ngasih wejangan-wejangan. Yang satu ahli apa saya lupa, strategi banyak, tapi ada ahli nujumnya. Ini kira-kira gimana ini Ki? Kan namanya Ki, itu ada Ki Juru Mertani atau Ki siapalah. Kira-kira itu kan setiap pemimpin butuh, kira-kira gimana Pak Kiai? Gimana ini ke depan? Kira-kira langkah saya benar nggak? Jadi dia butuh banyak sektor lah untuk mengamankan kekuasaannya ya, agar kemudian bagus gitu ya. Bisa dibayangin kan bagaimana Jogja dulu itu kan hanya alas mentauk di kota gede sana, di mana raja pertama Panembahan Senopati lah. Dan dulu kan Panembahan Senopati yang menjadi raja itu sudah diramalkan oleh Sunan Giri lah, Sunan Giri Gresik sana. Maka kemudian untuk memastikan itu Sunan Giri Panembahan Senopati sampai sowan ke Sunan Giri.
kemudian dikasih dikasih tanda, karena yang bisa memberikan legalisasi dulu namanya legalitas untuk kalau dia raja itu adalah Sunan Giri salah satunya, karena beliau adalah orang yang menurut informasi berita validnya dia dipercaya oleh kerajaan di wilayah Arab. Jadi raja-raja Arab itu Kesultanan sana itu istilahnya memberikan wewenang kepada Sunan Giri untuk memberi tok itu melegalisasi, ngecap lah istilahnya ini raja. Dan apa yang jadi prediksi beliau itu tepat gitu kan. Nah, kalau ada orang seperti itu, kan orang sekarang juga ada kan lah, sesok akan gini, tapi kan prediksi mereka kadang meleset. Kalau dulu tuh hampir tepat semua lah prediksinya itu. Misalnya sesok tanah Jawa dikuasai Mataram yang menguasai, dan setelah ini akan muncul raja dari Mataram yang menguasai seluruhnya. Ternyata betul, raja itu ya di tangannya Panembahan Senopati gitu kan. Bahkan sampai ketika penerusnya Sultan Agung Hanyakurakusuma itu menjabat, itu sampai menyerang Batavia lah, menyerang di Jakarta kan gitu. Nah, ternyata saya melihat dan membaca sejarah itu, di antara orang-orang yang sakti mandraguna itu adalah orang yang mau bertapa. Kalau menurut informasi sejarahnya. Nah, saya menganggap bertapa itu kalau istilah Islam mungkin iktikaf ya, atau mungkin beruzlah, atau kalau bahasa lebih spesifik dia sholat, istilahnya meditasi kalau ada orang lain. Jadi sebetulnya menyatu dengan Tuhan kan gitu kan, bahasa universalnya kan begitu. Nah, kalau bahasa Islamnya kan ya sholatnya lebih bagus, dia lebih taqarrub ila Allah kan gitu. Nah, saya ingin bicara di forum Sasi Soma ini, salah satunya adalah Kancah Muda, bahwa kita kalau mau jadi sakti gitu loh lah. Sakti yang dimaksud di sini bukan kemudian dipacok nggak apa-apa loh lah ya. Sakti yang dimaksud itu adalah kamu kena krisis apapun tetap santai, kamu dibully apapun tetap tenang. Itu kan sebetulnya ada sakti lah. Kesaktian sekarang kan nggak seperti dulu. Kalau dulu itu kan dibacok nggak apa-apa gitu kan, dia bisa lari di atas air gitu kan. Itu sakti-sakti zaman dulu. Sakti zaman sekarang itu apa? Dia kebal dengan omongan tetangga, dia kebal dengan omongan orang-orang yang menjatuhkan, dia fokus dengan ibadah, dia nggak mau ghibah, dia kan gitu. Itu kan orang-orang sakti sekarang dibutuhkan lah. Karena orang sekarang kan baperan. Tetangganya beli motor masuk angin, tetangganya beli mobil masuk rumah sakit, tetangganya pindah rumah dia meninggal gitu kan. Karena berarti kan rentan sekali, dia nggak sakti, mudah keserang kan. Nah, kalau kita mau sakti, nah sakti zaman sekarang ya nggak ada salahnya kan kita belajar dari orang-orang dahulu. Nah, dalam bahasa orang dahulu namanya laku lah. Laku itu berarti perilaku, tindakan apa? Prihatin gitulah. Nah, jadi kalau kita lihat dulu, orang-orang dulu itu nggak pernah memikirkan diri sendiri lah. Benar, dia mencari kesenangan diri sendiri, tetapi dia memikirkan anak turunnya lah. Makanya pantas orang-orang dulu itu kemudian menghasilkan, melahirkan anak-anak yang betul-betul menjadi raja di kemudian hari, menjadi pemimpin yang luar biasa di kemudian hari. Kenapa? Itu bukan karena abahnya sakti, bapaknya sakti, ayahnya sakti, tapi karena prihatin bapaknya mendekati Allah, sehingga Allah memberikan kebaikan-kebaikan pada keturunannya. Itu adalah kata kuncinya. Nah, kita oleh karena itu Kancah Muda, baik yang masih single maupun yang telah menikah dan berkeluarga dan punya anak, ini kita nggak ada salahnya kemudian kita, kalau istilah orang dulu semedi, atau mungkin tadi topo. Nah, topo itu apa sih lah? Coba kalau kita lihat bertapa, coba cari di Google gitu kan, bertapa. Bertapa itu kan kalau pengertiannya, saya sempat membaca beberapa literatur itu, intinya kan dia duduk gitu kan lah, kemudian dia diem menghening, kemudian dia mungkin membaca mantra-mantra. Kalau bahasa lain dia ngapain sih? Dia sedang menyerap energi kan, dari siapa? Yang tidak terbatas energinya, ya pasti yang Maha Kuasa kan gitu lah. Walaupun yang Maha Kuasa itu versinya macam-macam, ada yang versinya orang Hindu, ada yang versinya orang Buddha, ada versinya orang animisme, dinamisme, ya versinya terserah. Tetapi kalau kita sebagai Sasi Soma, ya versinya Allah lah. Artinya pusat segala kekuatan ya la haula wala quwata illa billah. Nah itu, oleh karena itu kalau kita lihat, kita perlu nih ada luangkan waktu Kancah Muda di 24 jam ini, di luar sholat, di luar tahajud, di luar duha, di luar ngaji, kita ada space waktu lah setengah jam atau 1 jam. Kita istilahnya apa? Topo kan itulah kalau kita topo. Artinya topo itu kan ya kita isi dengan sholat tobat, sholat hajat, sholat tasbih gitu kan lah, wirid, dzikir, istighfar, baca ayat kursi, rotibul hadat, atau doa kanzul ars dan sebagainya. Pokoknya yang kamu bisa kamu bacain dah 1 jam aja, itu tanpa handphone, tanpa TV, tanpa orang. Ya kamu di rumah walaupun ada orang nggak boleh hubungin kamu,
saat 1 jam itu off. Nah itu coba kamu bisa, dan di ruangan khusus. Kayak orang-orang kan kita sering kan, orang-orang mohon maaf ya kejawen lah. Ada yang kemudian dia punya sentong kan gitu kan. Wih, bapak wonten bu, waduh ngapunten bapak bisa diganggu, makanya jam 09.00 lah. Tapi wonten tapi buat saya diganggu, makanya jam 09.00 lagi sakit. Nah ternyata setelah kita cek bapaknya itu meditasi lah. Jadi kayak disentong gitu, kayak ngapa gitu, ngerapal apa gitu loh lah. Bayangkan lah, orang dulu bertapa tidak dengan ajaran Islam, atau mungkin ajarannya ya gabungan, atau mungkin ajaran ya boleh dikatakan kejawen klenik gitu aja lah. Lebih langsung kita lugaskan klenik aja itu berhasil punya kesaktian mandraguna, apalagi kita mengamalkan yang sudah ada tuntunannya, yang sudah ada referensinya, yang sudah jelas dalil nakli dalil aklinya, yang sudah ada nasnya, yang sudah dituntunkan oleh Rasulullah. Wah itu ampuh lah, insya Allah pasti ampuh. Makanya kan kita jelaskan, misalnya kita ambil banyak, nanti di segmen kedua kita akan bongkar dikit ya, ritual-ritual itu sama wirid-wiritannya. Nah tapi di segmen 1 ini saya ingin bicara bahwa tidak mungkin kita mau jadi sakti itu kemudian datang begitu saja, itu gak ada lah. Di antara rakyat Mataram, siapa yang paling tinggi waktu itu ya? Panembahan Senopati lah. Kenapa Panembahan Senopati ya? Selain itu takdir Allah, dia juga ikhtiar kan lah. Dia kemudian ada ritualnya lah, ada kemudian pantang makan ini. Dia melakukan total kontrol terhadap dirinya yang tidak dilakukan orang lain. Misalnya dia kuat melek. Kalau saya pernah membaca di tabloid Ulumul Quran, dulu ada tabloid itu lah, sekarang udah tutup gitu. Dulu tabloid itu muncul kalau nggak salah sebulan sekali atau 2 kali gitu lah. Aku termasuk koleksi lah, tapi nggak beli karena minta dari depan rumah lah. Depan rumah saya kan rumahnya rektor UII, rektor IAIN 2 periode itu. Bapaknya rektor UGM sekarang, almarhum Profesor Yedi Dahlan kan, beliau langganan. Saya minta kan gitu lah. Yang sudah kira-kira afkir tak minta, tak baca. Nah pernah suatu saat lah saya membaca lah. Apa tuh? Panembahan Senopati itu pernah dapat informasi dari Telek Sandi intelijen, ya, sekarang namanya Badan Intelijen, bahwa bos dan Pak Raja, ini akan ada orang yang sangat ampuh dari Belambangan, ya, dari negeri timur, yang akan menyerang Mataram, dan dia kesini sekarang OTW. Dia ingin membunuh Panembahan Senopati agar Panembahan Senopati kemudian tidak lagi ada di bumi ini. Dia mau adu kesaktian dengan Panembahan Senopati, dan dia orang yang sudah sangat terkenal, ilmunya sudah nggak karu-karuan. Wah, dapat info seperti itu, Panembahan Senopati ngapain lah? Akhirnya apa? Dia pakai strategi dunianya dia pakai lah. Apa itu Pak Ustadz? Yaitu dia kemudian berangkat ke Prambanan. Di Prambanan itu lah, untuk mendirikan sebuah kayak semacam warung kecil, yang itu di situ biar orang kalau dari luar kota lewat situ itu kemudian berhenti, dicegat di situ untuk minum dan makan. Jadi disitulah untuk menyegat di Prambanan itu. Nah sekarang diteruskan sama Pak Polisi, nyegat di situ ketika Lebaran ada COVID, nggak di situ. Jadi Prambanan itu, jadi dulu berarti mereka itu ngikut Panembahan Senopati, Pak Polisi itu ya. Di sana kan ada lah. Biasanya kalau kita lihat di cari Prambanan itu kan ada polisi yang kemudian melakukan penertiban administrasi keselamatan dan lain-lain kan. Dulu zaman COVID kan di situ sering kita lihat Pak Polisi kan mencegah yang mau mudik itu loh, kan di situ juga. Nah Panembahan Senopati dari Kerajaan Mataram di Kota Gede itulah jalan sama beberapa orang itu bikin di sana. Beliau menyamar menjadi yang jual warung itulah. Dia kan nggak tahu karena dulu kan belum ada Facebook, nggak ada Twitter, nggak ada Instagram, jadi nggak tahu wajahnya Panembahan Senopati yang mana kan nggak tahu, nggak viral dulu. Sehingga yang mau bunuh Panembahan Senopati nggak tahu kalau yang jual itu Panembahan Senopati, dia nggak tahu. Begitu dia duduk, ditanya, setiap yang datang ditanya sama Panembahan Senopati, Kisana siapa? Ini mau apa? Mau jualan, mau dagang, mau gini ya dibiarin. Pas yang datang itu Kisana siapa? Mau apa? Saya dari Belambangan, saya mau membunuh Panembahan Senopati. Oh sudah pernah ketemu Panembahan Senopati? Ditanya sama Panembahan Senopati. Belum saya. Oh ya. Oh itu orangnya juga sakti. Tapi saya boleh nggak nguji kesaktian jenengan dulu? Sebelum jenengan ketemu Panembahan Senopati, saya uji dulu. Kalau jenengan berhasil, nanti saya kasih bonus wes. Makannya gratis kan gitu. Oh ya siap. Oke, Anda silahkan pukul saya. Anda kalau pernah belajar bela diri, punya ilmu, hajar saya. Dah, silahkan. Wah, dicoba. Panembahan Senopati itu menggunakan jurus A, jurus B sampai jurus Z. Nah,
Sudah habis semua jurusnya, nggak mati-mati itu orangnya. Waduh, stres. Sampai stres Pak Nurmati sampai judek lah. Waduh, ini semua jurus yang aku punya udah tak keluarin, nggak mati nih orang ini. Wah, gugur-gugur itu beliau. Tapi beliau nggak kelah akal gitu kan. Lalu beliau kemudian bilang gini, Kisana, wah jenengan luar biasa. Bonusnya saya akan berikan makan yang lebih berat, lebih enak. Saya kasih banyak, silakan makan dulu. Wah, juga makan. Itu trik dia agar dia nggak pergi dulu. Oh ya, wah dia kan habis dihajar kan juga lapar lah, ya kan? Habis dihajar, dia lapar, dia makan. Pas dia makan itu Pak Nurmati kemana? Dalam tabloid Ulumul Quran itu disebutkan, ditulis bahwa Panambahan Serpati mengambil air wudhu, kemudian sholat 2 rakaat yang oleh para ulama ditafsirkan itu adalah sholat namanya sholat mutlak. Sholat ketika bingung, stres, judek, cuntel, wes gelap, istilahnya kan gelap, berak. Betul-betul dia itu sudah nggak, wes dalam posisi yang sangat stres tingkat tinggi. Beliau sholat 2 rakaat, namanya sholat tobat. Itu ada hadisnya. Kalau kamu sedang punya masalah berat, bingung dan judek, segera sholat tobat. Sholat mutlak maksud saya. Sholat yang di luar waktu sholat. Jadi mau duhur sudah duhur, mau asar belum asar. Padahal sudah sholat semuanya. Nah, tinggal sholat mutlak aja. Asal istilahnya. Apa bedanya? Sholat mutlak, sholat hajat, bedanya apa sih Pak Ustaz? Kalau sholat hajat itu sholat di mana kita punya hajat, oke? Ya. Kalau sholat tobat kita punya dosa, oke? Kalau mutlak itu sholat mendadak ada persoalan yang dia stres, judek, dia nggak tahu mau apa. Itu sholat mutlak namanya lah. Kalau hajat kan jelas, dia sudah punya hajat, pengen dapat ini, pengen ini kan mendadak lah. Betul-betul stres tingkat tinggi, tiba-tiba sek gitu kan lah. Nah, dia langsung sholat mutlak 2 rakaat. Habis sholat mutlak, beliau wirid dzikir. Nah, setelah wirid dzikir kemudian ada bisikan di dalam telinga beliau. Tombak Kiai Pleret, tombak Kiai Pleret. Itu ada bisikan betul-betul. Dia tersadar, iya, aku masih punya tombak Kiai Pleret yang belum aku gunakan. Jadi dia itu lupa. Dengan sholatnya mutlak itu, dengan wirid dzikirnya itu, Allah berkenan menolong dengan cara apa? Memberi apa namanya? Ya melalui tadi bisikan tadi itu. Jadi firasat dalam telinganya. Ini kan seperti Kapten Abdul Razak pernah terjadi lah. Kapten Abdul Razak itu sama ketika beliau menerbangkan Garuda Indonesia dari Jakarta ke Jogja, ke Jogja apa kemana ya? Ke Solo pokoknya dari Jakarta lah, kalau nggak ke Solo ke Jogja lah. Intinya singkat cerita pesawatnya terjadi engine stop, engine mati itu, mesinnya mati, baling-baling kanan mati, dia hidupan kiri mati, cadangan mati, 3 baling-baling mati semua. Wah sudah, dalam bahasa yang dia lakukan, aku sudah menggunakan semua ilmuku sebagai pilot. Aku udah gak bisa apa-apa. Dia langsung tawakal, kemudian membaca istighfar berkali-kali. Iya karena butuh, ya karena saya. Dia sebut dengan sangat kusuk sekali, karena dia tahu hidupnya sudah akan game. Mama mati mesinnya kok. Tiba-tiba di saat tertinggi puncak beliau ini mengucapkan ya karena butuh, ya karena saya pasrah sama Allah. Ada semacam bisikan dalam telinga beliau mengatakan sungai. Dia langsung tersadar. Loh, berarti ini suruh ke sungai ini Pak. Nah dia kemudian mede ke ATC, bilang kalau saya mau mendarat darurat di Sungai Bengawan Solo, tolong disiapkan semuanya. Alhamdulillah lah, selamat lah. Itu kan. Nah jadi kembali ke cerita tadi, ketika Pak Nurmati sudah mendapatkan inspirasi dari sholat dan wiridnya, kemudian dia ngambil tombak itu. Kemudian dia bilang lagi, Kisana gimana? Kamu masih kurang puas ya? Sekali lagi, kalau ini nggak berhasil berarti kamu ampuh betul sedunia, katanya gitu kan. Oke, silakan. Wah, dengan gagahnya dia membusukkan dada, silakan. Kamu pilih yang mana yang mau ditojos sama tombak itu. Wah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, tombaknya ditancapkan ke dada dan tembus, meninggal seketika lah. Nah, itulah ternyata kelas Pandemen Serpati yang ampuh saja juga menemukan titiknya lah. Titik stres kan gitu kan. Kemana larinya? Ke Allah lagi. Pulang ke Allah. Nah disinilah kalau kita lihat orang-orang yang ampuh itu masih ada bertoponya. Nah kalau bahasa saya bertapa itu sekarang ya tafakur, mungkin uzlah, atau mungkin kalau yang lain itu kholwat. Kholwat itu apa? Berdua-dua dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Just Allah, pokoknya vibrasinya digedein gitu kan. Kalau bahasa, kalau kita lihat sering lihat apa gambar-gambarnya para wali itu kan duduk bersila gitu kan lah, bawa tasbih, kemudian tenang sekali dia. Kenapa? Menghadap kiblatnya itu sebetulnya
meditasi syariah kan gitu kan. Mungkin bahasa lainnya kan pertapa syariah kan gitu kan, itu kan gitu. Itulah, jadi kita sebagai manusia kita perlu meluangkan waktu kan yang mudah, kita harus menghek waktu lah, dan waktunya fleksibel, nggak usah terlalu. Tapi kalau kita mau patok ya boleh, tapi kalau dipatok itu waktu yang kira-kira sudah nggak diganggu orang gitu lah. Misalnya sudah bukan jamnya bertamu sehingga orang nggak mungkin ke rumah, kecuali darurat ya. Nah dia nggak mungkin ke rumah lah, sudah berarti jam 10 bisa, jam 11 bisa lah. Elak itu yang jarang tidur itu, daripada cuma bengong nggak jelas, mending gelar sajadah, sholat, kemudian bertapa. Kamu tapa lah, kamu tapa, itu penting sekali gitu kan. Bertapa maksudnya berdoa sama Allah. Iya, ini jangan salah pasang loh, caci semua nanti dikira wah sasis wakil nih ini, enggak, ini tolong didengarkan sampai habis ya. Saya bertapa itu istilah istilah budayanya kan gitu kan. Istilah sejarah babat tanah Jawinya itu bertapa. Istilah caci semuanya adalah taqarrub ilallah, tafakur, zikir, i'tikaf gitu kan, atau istilahnya mendekat kepada Allah. Sholat lah atau puasa, sholat wirid lebih ke situ lah. Sholat wirid ngaji lebih ke situ sebetulnya. Kan gitu seakan-akan kita dialog dengan Allah gitu kan. Nah itu perlu kita luangkan waktu 1 jam, setengah jam monggo. Kalau malam nggak bisa geser di pagi, di mana manusia belum datang bertamu, ya berarti kan sebelum subuh itu. Atau setelah subuh persis sampai dengan menjelang orang bertamu. Kan kalau orang bertamu biasanya ngenteni jam 6 lah. Oh jam 6 ini saya kira masih lagi sudah iso lah ya. Nah, setengah 6 itu masih masih nanggung, mungkin masih di kamar mandi, atau naik jam 6 ya mungkin belum mandi tapi sudah dalam tanda orang siap untuk buka-buka lawang karena mungkin matiin lampu, mungkin nyapu-nyapu kan gitulah. Jadi orang secara psikologis itu tamu termeruput jam 6. Kecuali ustadz, kalau ustadz tamunya sebelum subuh udah dijemput dijemput pengajian. Soalnya mau pengajian, itu mah beda. Ya, jadi kan tamu rata-rata kan jam 6 ke atas, dan tamu closing, artinya closing itu dia jam dia akan closing. Mungkin katakanlah dia mau bertamu paling lambat itu jam 8, setengah 9, itu udah terlalu larut lah. Kalau jam 9 dia udah jam 9 gak usah. Kecuali dia jam 8, setengah 9 pun mungkin dia sambil ngomong, saya gak lama-lama nih, kemalaman, dia bilang masih ada etik begitu ya. Kalau habis maghrib sampai habis isya itu masih jam tamu itu. Ya gitu kan. Nah, tapi kalau kalian bisa meluangkan waktu, atau kalian kemudian ngasih tanda atau ngasih kebiasaan sehingga orang lain akan tahu, oh kalau Ella itu jangan pernah bertamu habis maghrib, gak pernah diterima. Kenapa? Nunggu sampai isya. Dulu ada sejarah, nggak tahu sekarang masih berlaku nggak? Apa itu, mudah-mudahan berlaku. Profesor Amin Rais itu, ya, ini terlepas dari partai dan lain-lain, jangan kamu dikira ini mendukung partai-partainan ya. Saya hanya mengulas profil Pak Amin dari sisi religius yang saya pernah membaca dalam beberapa literatur. Beberapa mahasiswa itu cerita dulu kalau mau konsultasi skripsi lah, atau bimbingan, atau minta datangan, atau apapun aja, itu selalu nggak mau datang habis maghrib. Dia selalu habis sisa atau sebelum maghrib sekalian. Karena kalau udah ketemu maghrib, Pak Amin nggak mau nemuin. Dia selalu maghrib sampai isya itu ngaji. Habis sholat dia ngaji Quran sampai dengan isya. Isya nanti baru dia selesai. Apa artinya? Maka jangan kaget, Pak Amin yang seperti itu akhirnya kan ya bisa, mohon maaf ya, menumbangkan Pak Harto ya. Terserah cerita aslinya, versinya macam-macam dari intelijen yang menumbangkan siapa, tapi waktu itu ikonnya kan Pak Amin lah. Betul. Seorang dosen ya yang bisa menumbangkan yang berkuasa 32 tahun lamanya. Itu kalau orang biasa saya kira nggak mungkin lah. Kalau orang cuma kosongan, bahasa saya itu kosongan, kalau soal Jawa mengatakan lawaran, itu nggak mungkin. Pasti ada sesuatu lah. Nggak mungkin, karena apa? Ada bantuan lain ya Pak Ustadz. Iya, gitu ya. Logikanya ketika itu aktivis-aktivis yang mengkritik itu kan aja bisa dihilangkan toh lah. Ada yang mengatakan mayatnya dimakan sama ikan lele macam-macam lah, yang sampai sekarang nggak hilang, nggak jelas rimbanya itu loh. Dia di mana itu loh, terkenal dengan istilah penculikan. Iya, siapa yang melakukan walau alam ya. Tapi bahwa bagaimana ketika orang zaman itu mengkritik pemerintah kemudian hilang, besoknya hilang, betul-betul hilang lah, nggak ketemu sampai sekarang. Di mana rimbanya, kuburannya nggak jelas kan lah. Nah, apa susahnya ketika Pak Amin seperti itu digituin kan bisa aja kan lah kan gitu. Tapi kenapa beliau selamat? Ya saya kira nggak mungkin kosongan lah, pasti ada sesuatunya. Lah mungkin ngaji itu salah satunya mungkin loh lah. Bisa jadi salah satu, walaupun ada salah yang lain yang kita wallahu alam ya, karena setiap orang kan punya amalan rahasia masing-masing. Nah itu kan yang mudah. Jadi kalau kita bicara orang-orang ampuh terdahulu itu, ya entah itu patih, entah itu panglima perang, entah itu apa saja, pasti ada ritualnya. Baik ritual itu syar'i maupun non syar'i itu ada.
Loh nyatanya orang-orang yang mohon maaf ya istilahnya menyimpang kan tetap dapat kekuatan kan, walaupun yang ngasih kekuatan jin gitu kan. Yang ngasih kekuatan kan perewangan kayak gitu. Makhluk-makhluk yang seperti itu yang sebetulnya dalam Islam itu haram hukumnya. Tapi dia tetap ampuh kan lah, dikasih sama jin. Karena minta sama jin dikasih sama jin gitu. Walaupun itu syirik kalau dalam Islam. Tapi bahwa dia kemudian minta dengan yang salah aja dikasih, apalagi minta dengan yang benar gitu loh lah. Betul gak? Benar sekali. Kan gitu. Iya. Tapi kadang-kadang kita suka memilih ke yang salah sih. Aduh, gimana sih? Ya ini makanya lewat saja semua ini saya lurusin. Jadi semangatnya kita tiru dong. Dia mau kungkum di kali kayak mau topo di atas gua, di atas bukit, kemudian dia nenepi di atas pohon apa terserah lah. Tapi itu kan cara. Wah, kita juga punya cara. Loh, dia yang menggunakan cara yang menurut syariah saja menyimpang aja dikasih kekuatan, apalagi kita dengan cara yang di ACC yang itu rekomendasi oleh Allah dan Rasulullah. Gitu loh lah. Gitu Kanca Muda. Gitu ya Kanca Muda ya. Kita coba meminta kepada yang benar. Jangan kemana-mana, kita balik lagi Kanca Muda Jogja di Saya Sama Sana Sini Soal Agama di sesi kedua nanti. Masih barengan sama Ella Arlika dan juga Ustadz Munif Tauhid. Cinta
Masih di Sasi Soma Sana Sini Soal Agama nih Kacamata Jogja, balik lagi barengan sama Ella Arlika dan juga Ustadz Munif Tauhid. Kita lanjutkan pertapaan kita ya, Kanca Muda. Oke, kok Sasi Soma lu kok ngomongnya bertapa ya toh? Makanya dengerin dari awal tadi, jangan setengah-setengah ya Kanca Muda. Bertapanya beda, bertapanya tetap kita berkontemplasi gitu ya. Kita meminta segala sesuatunya kepada Allah, tetap ke Allah, gak kemana-mana gitu Kanca Muda Jogja. Tetap berzikir, witir, lain-lainnya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lanjut ya Pak Ustadz. Kalau yang sekarang kita mau bertapa apa lagi? Pakai mandi-mandi kembang-kembang gitu atau sama mirip tapi beda. Jadi loh, gimana Pak Ustadz kok malah gimana tuh? Ya betul, kalau Ella mengatakan pakai mandi kembang dan sebagainya. Dalam Islam itu kalau kita mau pakai misalnya kembang bidara, ada. Bidara itu kan kembang untuk menghilangkan gangguan jin, kemudian ya hal-hal yang sifatnya magis itu dengan daun bidara. Makanya mandilah dengan daun bidara. Jadi mandi kemudian mandinya dikasih daun bidara dicampurin gitu lah. Itu juga bisa, salah satu terapi. Nah, yang saya maksud begini. Nah, gimana ritualnya? Gitu kan pertanyaannya kan gitu. Awalilah dengan mandi besar. Itu nomor 1. Kenapa perlu mandi besar? Mandi besar itu mandi untuk penyucian hati. Nawa itu kan mandi besar untuk tobat nasuha atas semua dosa-dosa. Oke? Nomor 1 mandi besar. Caranya untuk kita semedinya, cara untuk petapanya, cara untuk apalah namanya terserah kalian. Tapi isinya adalah 1, mandi besar ya. Mandi besar dulu. Nawa itunya untuk tobat nasuha. Itu dilakukan setiap hari bagus, gak ada masalah. Nah, setelah mandi besar, oke lah. Kemudian kita kan pasti ya setelah mandi besar kan ada wudunya. Nah, setelah wudu kemudian kita pakai pakaian yang bersih, wangi, pakai minyak wangi, sunnahnya kan begitu. Kemudian tempatnya sudah bersih ya, tempat untuk bertapanya sudah bersih ya. Namanya musola, namanya masjid, terserah. Namanya kamarmu sendiri, tapi kamu bikin yang kira-kira ada tempat space khusus untuk sholatnya. Nah, dari situ kemudian apa yang dilakukan Ustadz? Sholat taubat 2 rakaat. Karena setelah mandi sholat taubat, mandi taubat, kita lanjutkan dengan sholat taubat 2 rakaat. Kita mohon ampun atas semua dosa-dosa yang pernah kita kerjakan, khususon dosa besar. Apa? Besar ya. Nah, insya Allah kalau dosa besarnya kita minta ampun, insya Allah diampuni, maka dosa kecilnya juga akan otomatis ikut. Nah, setelah 2 rakaat kita sholat taubat, susul dengan 2 rakaat sholat hajat. Apa? Hajat. Kita sholat hajat. Nah, sholat hajat itu penting sekali ya. Oke. Nah, 2 sholat itu sangat istimewa ya untuk kita lakukan. Ada ustadz yang menambahi sebelum sholat taubat dan sholat hajat ada sholat wudhu, karena kita selesai mandi besar wudhu kan. Nah, kita sholat wudhu itu boleh. Jadi sholat ba'dal wudhu 2 rakaat, sholat taubat 2 rakaat, sholat hajat 2 rakaat. Kalau itu malam hari tambah 2 rakaat sholat tahajud. Jadi semuanya berapa? 8. Nanti tambah witir 1. Nah, setelah kamu selesai dengan sholatnya, kamu ambil itu tasbihnya. Kamu istighfar 1000 kali. Kamu la ilaha illallah 1000 kali. Nah, ada doa istighfar malaikat. Ini yang saya rekomendasikan di Sasi Soma ini lah. Istighfarnya malaikat ini 1, mengampuni dosa. 2, mengkabulkan hajat. 3, menderaskan rezeki. Ini adalah istighfarnya malaikat Jibril. Ada sholawat Jibril loh. Ada ini istighfar Jibril, istighfar by malaikat Jibril. Inilah yang sering dipakai malaikat Jibril untuk istighfar. Gimana bunyinya? Sangat sederhana, terdiri dari 3 komponen kalimat. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Ada 3 ya. Yang pertama subhanallah wa bihamdi, sambung subhanallahil azim, astagfirullah. Oke? Jadi ada 3, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Oke. Itu dibaca berapa? Ya, diupayakan kalau bisa itu 100. Nah, itu 100 dibaca aja 100. Nah, kemudian setelah itu baca apa? Istighfar. Istighfar khusus, istighfar doang. Istighfarnya beda. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ayo. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Berapa? 100 juga. Oke.
Kemudian baca apa? Sholawat Jibril. Berapa? 1000. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Berapa? 1000. Setelah itu apa? Ya, monggo variatif. La ilaha illallah 100 boleh, Allahu Akbar 100 monggo gitu kan. Nah, kamu nikmati. Nah, kalau masih ada cukup waktu, ngapain Ustaz? Baca itu surat Yasin. Oke? Ayat kursi. Oke? Tutup dengan doa. Itulah topo kita, itulah meditasi kita, itulah laku tirakat prihatin kita. Kamu cukup amalkan rutin tanpa bosan. Waktunya kita patenkan, berhenti ketika menstruasi kalau ada yang perempuan, atau betul-betul sedang terdesak karena sangat sibuk sekali dan sangat capek sekali, oke diambil. Langsung begitu ada waktu kosong, itu boleh juga di switch lah, gak harus malam. Boleh pagi, boleh siang, boleh sore, boleh senja, boleh awal malam, boleh tengah malam, boleh menjelang subuh, boleh pasca subuh, tapi tanpa sholat-sholat tersebut, hanya wirid zikir doang. Karena setelah subuh nggak ada sholat kecuali ba'da duha. Nah, itu ba'da duha ke atas boleh, ba'da duhur ke atas boleh, ba'da asar tanpa sholat-sholat yang disebut tadi. Wirid-wiridnya sama ngajinya boleh. Ba'da maghrib itu boleh dengan sholat-sholatnya, ba'da isya boleh dengan sholat-sholatnya. Nah itu kan yang udah tirakatnya, prihatinnya, lagunya, toponya, itu kan istilahnya. Bertapanya dengan seperti itu. Itu seperti itu kan muda. Jadi itu yang sangat luar biasa. Jadi tinggal nanti bagaimana caranya bisa untuk kita istiqomah lah. Nah kemudian kenapa lah saya ini di luar sholat tahajud, di sholat duha, di luar sholat wajib itu lah. Yeah. Nah karena gini, beda lah orang tafakur sama nggak beda. Mohon maaf ya, saya juga sering berkunjung ke tempatnya orang-orang yang dikatakan ampuh lah. Itu selalu punya tempat khusus juga untuk gituan. Untuk gituan bukan untuk gituan yang buruk yang kamu maksud gituan selalu ya bukan gituan beda. Itu. Ini gituannya beda. Ini gituannya isinya ya tadi itu tafakur, zikir, wirid. Nah, itu. Dan nanti naik level lah. Level pertama kan baru level pertama itu biasanya baru Apa Pak Ustadz? Gini, level pertama itu tergesa-gesa, kemerungsung. Oke, ya. Nah, nanti kalau lama-lama levelnya nggak boleh gitu. Kalau kamu masih pertama bolehlah begitu karena kamu mungkin buru waktu karena gini-gini. Tapi lama-lama kamu harus mengurangi ritme. Kemudian kamu lost, kamu di situ pokoknya. You mau telepon terserah, nanti aja aku angkatnya. You mau WA terserah, nanti aku balasnya. Pokoknya ini aku hanya untuk Allah doang. Yang lain minggir dulu. Nah kan gitu kan lah. Nah, jangan sampai kita terganggu. Wah ini nanti gitu. Itu kita harus sudah mulai berani untuk bacanya santai, nggak tergesa-gesa kayak gitu. Jadi menikmati. Oh iya itu harus gitu. Kita menikmati ritual berdoa sama Allah, bertemu sama Allah, ngobrol sama Allah, meminta sama Allah. Jadi ibadah itu dinikmati bukan karena sekedar Pak Ustadz namanya menggugurkan kewajiban, tapi menikmati ibadahnya. Ya, contoh yang sangat yang sangat sederhana kalau saya di rumah ini misalnya. Ya. Ketika saya datang pertama kali di rumah saya dulu nih, misalnya. Nah nanti istri sama anak-anak nyusul, udah tahu ini jamnya. Nanti kalau aku sholat dulu ini kemungkinan biasanya mereka OTW dan bentar lagi sampai gitu loh. Nah, cara yang terbaik kan kita harusnya membriefing mereka sebelumnya bahwa nanti kalau misalnya lah ya, kalau nanti kamu dodok belum dibukain sementara sudah ada tanda-tanda kita di rumah, nggak usah diapa-apain, tunggu sebentar berarti sedang sholat. Kan gitu kan misalnya, sehingga mereka tahu jangan kita nggak kemerungsung. Atau kalau nggak, modelnya kita buka aja, kita sholatnya di dekat tempat yang mereka lewat, sehingga kan istilahnya monggol, dia sudah tinggal buka tahu misalnya. Atau kalau ada yang di rumah malah enak lagi, dijagain, ini mau ritual kan gitu. Nah itu ya, makanya yang saya maksud itu kita jangan sampai kagul atau kita masih punya target lain, kemudian kita melakukan ritual itu kita nggak ngelepas targetnya, kita malah kepikiran target. Di target itu nggak harus usaha loh ya.
target itu berarti habis ini mau ngapain, itu kan target lah. Nah ketika kita masih mau melakukan itu kemudian kita mikir targetnya, kita kan berarti ingin mempercepat, mempersingkat, kayak rampung, kayak target selanjutnya kan. Ini harusnya dipisahkan. Sebelum melakukan paling enggak targetnya dihilangin dulu, setelah melakukan juga dihilangin dulu. Jadi begitu ada fase mau masuk dan setelah selesai itu fasenya nyaman gitu lah. Baru kemudian dia sudah santai, baru sudah selesai dia baru pegang handphonenya, dia baru kemudian bukan ritual ya, baru melakukan agenda-agenda keduniawian kan gitu kan. Itu seperti itu. Karena dunia ini kalau kita nggak nyetop ya nggak akan pernah berhenti. Ya contoh kan kegiatan rumah tangga itu kapan berhentinya, nggak ada lah. Ya kalau kamu nggak nyetop ya nggak berhenti. Ada aja yang kotor, ada aja nggak rapi, ada aja harus diberes. Nah kan gitu kan, nggak selesai. Maka kita harus, saya tak tinggal, saya mau sholat, saya mau wirid, saya mau dzikir. Nah nanti pokoknya, nah itu hal seperti itu harus kita lakukan. Ya kayak kita sholat di kantor kayak gini nih, kalau kita nggak melakukan break ya kita sholatnya keburu-buru di kantor kan gitu kan. Nah kan seperti itu misalnya, ini contoh. Kenapa sih sholat di rumah itu kadang ada orang menunjukkan aku kalau sholat di rumah lebih seneng atau sholat di sini lebih seneng. Kenapa? Karena kusuk. Kalau di kantor nggak begitu kusuk. Kenapa? Karena kerjaan dan sebagainya kan ada. Mikir nanti. Iya. Belum motong di sela-sela rapat gini lagi ya. Gitu. Nah, seperti itu. Oke Pak Ustadz, mudah-mudahan bisa menjalankan itu ya Kaca Muda Jogja yang sekarang lagi dengar. Boleh ini melakukan perubahan terhadap ibadahnya, semakin menikmati dan kita bertapa. Tadi kata Pak Ustadz, bertapa. Seperti kalau orang Jawa suka bertapa, tapi kita tetap kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya Pak Ustadz ya. Supaya Allah selalu menolong kita atas segala sesuatu yang mungkin jadi kesusahannya kita, kesulitannya kita gitu, Allah selalu membantu. Jadi kalau ada apa-apa kita mintanya sama Allah, bertapanya itu sama Allah, mintanya sama Allah, zikirnya sama Allah nih Kaca Muda Jogja. Ketemu lagi minggu depan. Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa ketemu lagi hari ini dengan tema yang berbeda, obrolan yang berbeda. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat Kaca Muda Jogja yang lagi dengerin di jalan, yang lagi di mobil. Mudah-mudahan bisa menyerap ilmu yang kita kasih di sore hari ini. Ketemu lagi minggu depan jam 4 sampai dengan jam 5 sore. Makasih Pak Ustadz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love Jogja and you and dadah.